Ya, shalom. Soteria. Soteria. Salam dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana, saudara. Saudara-saudara, kali ini saya akan bawa tema rahasia kemenangan. Ya, rahasia kemenangan. Tema saya tetap dalam bingkai doa dan pengurapan, saudara-saudara. Kita lihat, saudara, rahasia kemenangan lewat pembacaan kita di Alkitab, seorang tokoh. Ya, kita bawa nanti, saudara, seorang tokoh, dan kita baca dulu, saudara, firman Tuhan, ya, yang terdapat di dalam Mazmur, kitab Mazmur pasal 20 ayat 7. Begini, saudara-saudara, ya, ini rahasia kemenangan, saudara, ya. Di Alkitab, fakta di Alkitab menjadi fakta hidup kita, rahasia kemenangan kita, saudara, saya dan saudara, ya. Bagaimana kita bisa meraih kemenangan demi kemenangan saat kita masih di dunia ini, ya, hanya di dunia ini saja, saudara, ya. Kemenangan yang sampai kita dapat masuk dalam kerajaan surga. Mari, saudara, di dalam kitab Mazmur pasal 20 ayat 7 demikian. Sekarang, ya, ini Mazmur Daud, saudara-saudara, ya, seorang tokoh Alkitab. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin, haleluya. Ada kemenangan yang diurapi, saudara, rahasianya. Ya, Daud ini diurapi apa betul? Lalu apa, saudara? Hasil pengurapan, dengan apa pengurapan itu? Ada sarana lain enggak? Ya, dalam hal ini saya membaca, saudara-saudara. Saudara buka di dalam kitab Samuel, ya, kitab Samuel, 1 Samuel pasal 16, ya, 1 Samuel pasal 16 ayat 13 dikatakan demikian. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu, setelah diurapi dengan minyak, sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ini satu kemenangan yang luar biasa. Ada rahasia, saudara, diurapi. Ada sarananya, yaitu minyak. Setelah diurapi dengan minyak, lalu roh Tuhan berkuasa atas Daud. Ini maksudnya apa, saudara, berkuasa atas Daud? Berarti Daud dipenuhi dengan roh Tuhan. Roh Tuhan itu roh kudus, roh Allah. Ya, jadi makanya, saudara, salah satu simbol lambang roh kudus itu minyak. Ya, saya menggunakan minyak sekarang, saudara, sudah sejak awal Februari 2011. Bukan mencontoh sana sini, tidak. Atau pada waktu itu saya pas kebetulan membaca ayat ini, tidak, saudara. Ya, sebab saya mulai melayani ADM ini tahun 2003. Dan itu baru tahun 2011. Tiba-tiba saja, saudara, ketika saya sedang bersekutu dengan Tuhan, waktu itu masih di Lahan Pringgading 24. Tiba-tiba jam 8 pagi, saudara, saya di sana. Tuhan berbicara kepada saya mengenai pengurapan ini, juga mengenai minyak ini. Tetapi, saudara-saudara, minyak yang saya pakai tidak sama
Dengan minyak yang ada di dalam Alkitab ini, saudara. Ya, di dalam perjanjian lama. Itu ada tercatat. Kalau tidak salah ada 5 macam, saudara. Jadi satu jadi minyak. Dan disebut minyak kudus. Minyak kudus, minyak urapan ini, saudara-saudara, dikuduskan dulu. Supaya menjadi kudus. Sehingga tadi dikatakan Roh Kudus, Roh Tuhan itu berkarya lewat minyak ini. Yang dipakai oleh Samuel untuk Daud. Diurapi, saudara. Dari kepala itu, kalau murapi itu dari kepala terus, saudara. Pakai tabung tuh dikocor begitu, saudara, diurapkan begitu. Tidak cukup dioleskan aja loh itu. Kalau perjanjian lama ini, ya perjanjian lama seperti itu. Lalu berkuasalah Roh Kudus. Berkuasa berarti Roh Kudus itu ada di dalam diri Daud dan menyertainya. Sehingga saudara-saudara, hasil daripada pengurapan ini, karena Roh Kudus ada di dalam dirinya Daud. Ya Daud, saya beritahu, dia juga masih muda belia. Ya. Masih muda belia, kalau dengan saudara-saudaranya dia kalah, saudara. Itunya ya, apanya? Tubuhnya, badannya kekar. Nah, Daud kan kecil. Dia senang menggembalakan domba. Jadi kayaknya, saudara-saudara, tapi justru yang terkecil, yang terlemah itu Tuhan pilih. Tapi dengan catatan, diurapi. Bukan soal minyaknya, saudara. Saya katakan, ada Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah yang mengurapi dia, yang memenuhi dia, mendiami dia. Seperti Rabu yang lalu, sama seperti Yusuf. Ya toh? Yusuf disertai Tuhan, itu juga pengertiannya seperti itu, saudara. Didiami. Demikian juga Daud. Sehingga akibatnya, saudara-saudara, jadi ceritanya antara Yusuf dengan Daud ini berbeda, tapi sarinya, saudara-saudara, siapa yang bekerja di sana itu, di dalam diri Yusuf, sudah saya jelaskan kemarin, adalah Roh Kudus. Demikian juga di Daud. Ya, seorang gembala juga, sampai dia menjadi raja. Tapi dia dalam perjalanan kehidupannya Daud, saudara-saudara, akibatnya yang diurapi itu mendapatkan kemenangan. Dikatakan dalam Mazmur tadi yang kita baca, kemenangan tidak biasa, gilang gemilang, luar biasa. Kenapa dikatakan begitu, saudara? Saudara, kalau saudara membaca di dalam kitab Samuel, ya, itu banyak tercatat nama Raja Daud, saudara-saudara. Ya, kalau di dalam 2 Samuel 8 ayat 6, 2 Samuel 8 ayat 6 tidak saya baca. Dikatakan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud dimanapun dia berperang. Ada peperangan. Hidup manusia ini di dunia ini perang, saudara-saudara. Bertanding macam-macam persoalan di dalam dunia ini, ya dah. Nah, saudara dan saya lewat urapannya, yaitu Roh Kudus, apapun sarananya, sesuai perintah Tuhan. Perintahnya kepada saya, urapi waktu dia DM itu, dan sampai sekarang loh, luar biasa kan, kesaksian demi kesaksian terus mengenai pengurapan ini. Jangan sampai soal minyaknya, sehingga minyak itu dikultuskan, diberhalakan jadi jimat, jangan. Tapi minyak itu hanya simbol, sarana. Perintahnya saja dilakukan. Dan beda dengan minyak yang dipakai zaman perjanjian lama. Tadi sudah saya katakan. Kalau saya dikatakan minyak semua, wah enak, saudara. Tetapi tidak boleh ada alkoholnya. Nah itu aja. Ya toh, itu aja. Dan apa yang terjadi? Kemenangan. Ini rahasia kemenangan. Kemenangan rasa apa, saudara? Kalau di sana dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 23, Daud dapat mengalahkan roh jahat, saudara.
Daud dapat mengalahkan roh jahat, dapat mengalahkan iblis. Bukan karena Daudnya, tapi pernyataan Tuhan atas Daud. Roh Kudus hadir dalam dirinya, dan itu yang berperang lewat Daud. Dia menang. Saudara, kalau ada pengurapan, Roh Kudus mengurapi saudara. Saudara ada dalam kekuasaan Roh Kudus. Saya dalam kuasa Roh Kudus dapat mengalahkan yang namanya roh jahat. Ini perhatikan baik-baik saudara-saudara. Ya, kalau di dalam rumahmu ada roh jahat, engkau diganggu, keluargamu diganggu. Ya, banyak seringkali ada yang mengganggu, bukannya mengganggu saudara, tapi kadang-kala hanya melihat bayangan-bayangan, ya, mengusik begitu saudara-saudara. Ya lah, saudara-saudara, saudara yang ada pengurapannya Roh Kudus di dalam dirimu dan diriku mampu mengalahkan yang namanya yang jahat. Roh jahat, setan di mana saja berada. Ini saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Ya, banyak kesaksian itu. Ya, saudara sendiri juga banyak kesaksian lah. Saya sendiri dalam melayani juga banyak kesaksian. Ya, kalau dalam diri kita Roh Kudus, kita akan diberi kemenangan demi kemenangan. Ya udah, satu rahasia kemenangan ini hanya saudara diurapi loh. Kalau dalam firman ini oleh Roh Kudus, tidak ada yang lain, tidak ada urapan yang lain. Bukan hanya mengalahkan itu saja saudara-saudara, kalau sudah membaca seterusnya. Tapi yang terdapat saudara-saudara di dalam 1 Samuel ini saudara-saudara. Kalau saudara membaca di sana 1 Samuel 17 ya. 1 Samuel 17 ayat 48 sampai 50, saya tidak baca. Bagaimana Daud yang masih muda belia, badannya kecil aja, dia penggembala domba, dapat mengalahkan seorang yang bernama Goliat, raksasa Filistin saudara. Wah, 3 meter lebih tingginya, gede. Wah, mana dia bisa menang? Tidak ada yang menang. Tidak yang berani waktu itu bangsa Israel, termasuk rajanya Saul, termasuk saudara-saudara Daud. Tidak ada yang berani. Tapi Daud, yang katanya orang biasa kecil itu, sederhana, tidak ada apa-apanya, tetapi ada urapan Roh Kudus. Yang biasa-biasa itu oleh Roh Kudus dibuat menjadi luar biasa, dahsyat. Dia dapat mengalahkan Goliat, sang raksasa itu. Haleluya, puji Tuhan. Ini Daud, rahasianya kemenangan diurapi, ada Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan Roh Kudus. Saya dalam pelayanan saya minta saran selalu. Saya sangat percaya kepada dia, karena dia adalah sang parakletos di dunia ini. Saat ini saudara, sejak Pentakosta dulu sampai sekarang, terus diperbarui terus kuasa Pentakosta ini saudara. Roh Kudus yang berkarya dalam pelayanan saya di ADN 100%, kalau bisa lebih saudara. Dia yang berkuasa, yang berdaulat. Saya ini hanya alat saja, tidak ada apa-apanya. Tapi Roh Kudus lewat urapannya dahsyat, luar biasa. Iblis dikalahkan, roh jahat dikalahkan, Goliat. Banyak masalah-masalah sekarang saudara seperti Goliat, menakutkan. Goliat itu menakutkan saudara. Ya, banyak. Entah itu masalah ekonomi, itu masalah sakit penyakit,
Dan banyak sekali masalah-masalah dalam keluarga, rumah tangga. Masalah-masalah kehidupan ini, maka saya katakan, hidup ini perang bertanding, saudara, untuk memenangkan. Saya beritahu, imanmu dan imanku harus menang di tengah-tengah dunia yang seperti ini, saudara-saudara. Ini tanpa Roh Kudus, nonsen, tidak akan menang. Saudara butuh yang namanya pengurapan ini. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Dikatakan kemenangan yang gilang-gemilang. Ini rahasia kemenangan, saudara-saudara. Dapat mengalahkan seperti itu. Apalagi saudara-saudara. Tadi saya akan peperangan demi peperangan. Tuhan memberi kemenangan. Karena dia ada di dalamnya. Lewat urapan itu, saudara. Ini saudara. Lawan iblis. Lawan Goliat. Ya, masalah-masalah kehidupan apapun. Saya dan saudara harus menang lewat urapannya, saudara-saudara. Dan lain, saudara-saudara, kita menyimak di sana dalam perjalanan namanya Daud. Daud pernah jatuh, memang saudara, dalam dosa. Tapi dia dimampukan untuk mengakui semua itu, saudara. Dan dia mengakui. Dimampukan, saudara. Dimampukan mengakui kesalahan. Ini Roh Kudus yang memampukan Daud untuk mengakui kesalahannya di hadapan Nabi Nathan. Ini saudara-saudara, puji Tuhan. Kita bersyukur, saudara-saudara. Kita punya Parakletos di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Peperangan melawan daging terus-menerus. Setiap saat lewat Roh Kudus kita dimampukan untuk mengalahkan daging ini yang diciptakan hanya dari debu, dari tanah. Tidak ada apa-apanya, saudara. Lemah, rapuh, tidak ada sedikit pun yang dibanggakan. Tapi Roh Kudus, Parakletos itu memenuhi saya dan saudara seperti Daud, dimampukan untuk itu semua. Dan lebih daripada itu, seperti Yusuf, dia dimampukan untuk tidak membalas dendam. Ya, dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Tapi pada saat dia ada kesempatan untuk membalasnya, dia tidak membalas, saudara. Itu miliknya Tuhan. Penghakiman itu miliknya Tuhan. Penghukuman itu miliknya Tuhan. Manusia tidak punya hak apa-apa. Daud tidak mau. Daud melepaskan Raja Saul. Dia mampu menjaga dirinya untuk tidak membalas dendam. Yang jahat dibalas, yang jahat tidak. Tapi dia balas, yang jahat dibalas dengan kebaikan. Saya katakan, taruh api di atas, taruh bara di atas kepala ini, saudara. Haleluya. Taruh bara api di atas kepalanya mereka, saudara-saudara, supaya Roh Kudus bekerja di sana. Puji Tuhan, saudara-saudara, ini kemenangan. Ya, kita butuh loh di dunia ini. Kemenangan ini harus kita butuh. Karena pergumulan hidup bagai Goliat. Ada lagi kuasa jahat, kuasa iblis. Lebih lagi dari Goliat itu, saudara. Bapaknya macam, saudara. Dan juga ada tabiat daging. Kita lawan terus-menerus. Hari lepas hari kita mohon ampun kepada Tuhan. Dan kita melakukan sesuai roh Tuhan yang bekerja. Kehendaknya Tuhan yang bekerja. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ini rahasia kemenangan. Banyak sekali, saudara. Saudara kalau membaca di Alkitab, Tuhan sendiri juga diurapi. Ya, kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul, saudara. Ya, pasal 10 ayat 37 dan 38. Saudara akan melihat Yesus Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan sendiri. Tapi sebagai manusia, dia diurapi. Dia melakukan sesuatu yang luar biasa.
di tengah-tengah dunia saat masih di dunia ini. Haleluya. Itu saudara-saudara, kita butuh pengurapan. Kalau kita ingin menang, hanya rahasia kemenangan ada pengurapan. Saya memberikan pengurapan saudara-saudara. Ya, saya memberikan pengurapan sesuai perintahnya menggunakan minyak. Minyak ini tanpa alkohol. Ya, tapi sudah saya kuduskan. Karena Tuhan yang memerintahkan saya. Saya diperintahkan Tuhan supaya minyak yang biasa itu, yang tanpa alkohol itu, supaya dikuduskan di dalam namanya. Ya, supaya roh Tuhan, rohnya dia, Roh Kudus sendiri yang akan bekerja lewat minyak. Puji Tuhan saudara-saudara. Jangan sampai minyak kau jadikan berdarah ya. Minyak tetap minyak, tetapi Roh Kudus berbeda. Dia bekerja lewat minyak. Maka itu saudara, selalu setiap YouTube saya ini, saya selalu mendoakan untuk minyak yang belum didoakan, belum dikuduskan, yang ada pada saudara. Ya, kalau sekarang ini ada minyak yang belum dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak yang belum dikuduskan itu, Tuhan yang akan menguduskan. Supaya Roh Kudus yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku kuduskan minyakmu. Supaya Roh Kudus bekerja. Saudara menghadapi masalah kehidupan ini. Di dalam tengah-tengah dunia ini. Banyak Goliat yang menakutkan. Sakit penyakit. Masalah ekonomi. Masalah keluarga rumah tangga. Dan macam-macam masalah saudara. Ya, banyak. Mari, saudara-saudara, pakailah minyak yang sudah dikuduskan ini. Dan sekarang urapkan dulu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Sekarang engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemenanganmu karena Roh Kudus. Kalau engkau sekarang menghadapi masalah-masalah sekarang ini, saat ini, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah anak saudara, siapa saja, di mana saja, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah apa saja saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang pada Kristus memenuhiku, dari tempat yang aku alirkan kuasa urapannya, supaya Roh Kudus bekerja, hingga yang sakit dalam namanya, oleh kuasa urapannya itu, oleh kuasa Tuhan yang hidup, segala penyakitmu dilalukan, keluar dari tubuhmu, keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulih, sembuh, sehat. Engkau diberkati ekonomimu, diberkati keluarga rumah tanggamu. Masalah-masalah yang kecil, yang ringan, yang berat, sampai dikatakan mustahil, oleh dia, Roh Kudus yang memenuhi kau ini, aku alirkan, aku hembuskan kepadamu, dan engkau diberikan kemenangan menghadapi masalah-masalah yang mustahil sekalipun dibuat menjadi tidak mustahil. Haleluya. Yang biasa akan dibuat menjadi luar biasa oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rohmu yang bergerak Tuhan, menjamah, memulihkan, menyempurnakan semua kehidupan ini. Roh Kudus, engkau berdaulat atas kami. Terima kasih. Berkati Roh Kudus atas jemaatmu. Engkau diberkati saudara-saudara, supaya engkau juga jadi berkat. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan yang menyertai kita semua saudara, dengan urapannya yang selalu baru, urapan seperti apa yang dialami Daud. Dia diurapi dengan minyak yang kudus, yang sudah dikuduskan, supaya Roh Kudus bekerja, sehingga kemanapun saudara dan saya berada, dia ada. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Sampai berjumpa kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan.